dari SMK Farmasi Nasional Surakarta sebagai tim pro yang akan menyampaikan mosi sosial media adalah penyebab terjadinya penyimpangan sosial. Saya setuju dengan pernyataan bahwa sosial media adalah penyebab terjadinya penyimpangan sosial. Perkembangan teknologi informasi membawa sebuah perubahan dalam masyarakat. Lahirnya media sosial menjadikan pola perilaku masyarakat mengalami perubahan, baik secara budaya, etika, maupun norma yang ada. Banyak sekali anak muda zaman sekarang yang kecanduan bermain sosial media hingga lupa dengan kondisi di sekitarnya. Banyak sekali perubahan pola perilaku masyarakat yang diakibatkan oleh sosial media. Salah satu contohnya adalah interaksi secara tatap muka yang cenderung menurun. Perubahan-perubahan tersebut dapat meningkatkan risiko terjadinya penyimpangan dalam interaksi sosial pada media sosial. Contohnya, pelecehan seksual, bullying, penipuan, dan lain-lain. Pengguna Instagram mayoritas berusia 18-34 tahun, yang artinya pengguna Instagram mayoritas berasal dari kalangan anak muda. Berdasarkan data yang diperoleh, alasan kebanyakan anak muda menggunakan media sosial adalah untuk up-to-date berita terkini. Hal itu sangat harus diwaspadai karena meningkatkan risiko penyebaran berita hoax atau berita palsu. Media sosial seharusnya digunakan untuk memperluas jejaring pertemanan dan mencari informasi terkait hal-hal yang disukai. Namun, beberapa orang yang tidak bertanggung jawab justru menjadikan media sosial sebagai sarana dalam melampiaskan hasrat seksualnya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh firma keamanan digital Norton, sebanyak 76% dari 1.000 responden wanita di bawah usia 30 tahun pernah mengalami pelecehan seksual secara online. Pelecehan seksual dapat terjadi akibat kurangnya kesadaran remaja dalam menggunakan sosial media dengan bijak. Hal yang marak terjadi pada sosial media adalah banyaknya komentar jahat yang merujuk pada tindak bullying. Hal itu sangat harus diwaspadai karena dapat menyebabkan depresi, trauma, dan telah memakan banyak jiwa. Hal-hal tersebut merupakan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi akibat media sosial. Oleh karena itu, saya tetap setuju bahwa media sosial adalah penyebab terjadinya penyimpangan sosial. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Michael Destomanto dari SMK Farmasi Nasional Surakarta. Saya akan menyampaikan mosi sosial media adalah penyebab terjadinya penyimpangan sosial. Saya dari tim kontra tidak setuju terhadap pernyataan tersebut karena penyimpangan sosial dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Menurut KBBI, penyimpangan sosial memiliki arti suatu tingkah laku, perbuatan, atau tanggapan dari pribadi atau individu terhadap kelompok yang tidak sesuai dengan norma hukum di lingkungan tersebut. Saya ulangi lagi, suatu tingkah laku, perbuatan, atau tanggapan dari pribadi terhadap kelompok yang tidak sesuai dengan norma hukum atau tindakan-tindakan yang benar di lingkungan tersebut. Penyimpangan sosial memiliki banyak sekali contoh ataupun perbuatan yang kita dapat temui sehari-hari maupun di media sosial. Di media sosial sendiri, beberapa contohnya adalah penipuan di media sosial, lalu ada penyebaran hoax di media sosial, juga pelecehan seksual di media sosial. Kita sebagai individu yang setiap hari berada di media sosial, kita dapat dengan mudah menghindari hal-hal tersebut dengan cara memblokir atau melaporkan akun-akun tersebut, baik itu dari media sosial langsung ataupun melaporkan melalui Kominfo yang selalu tanggap terhadap hal-hal di media sosial atau internet. Pemerintah pun juga turun tangan mengenai hal ini dengan membuat UU nomor 45 tahun 2008 yang berisi tentang hukuman atau denda bagi para pelaku penyebar hoax dengan menghukum paling lama 6 tahun hukuman penjara dan juga denda paling besar sebesar 1 miliar. Juga pemerintah telah memblokir 8 juta akun pada 2017 lalu yang berisi tentang penyebaran berita-berita hoax atau sebagainya. Kita sebagai pelajar juga dapat melakukan tindakan-tindakan untuk
memerangi atau menolak penyimpangan sosial dengan cara membuat pertemanan yang sehat maupun dengan cara menghindari akun-akun yang tanda kutip memiliki indikasi ke sana, seperti akun-akun yang memberikan info namun tidak ada sumber yang jelas. Menurut CNN, usia remaja 13-17 tahun telah memegang 87% internet. Ya, hal ini untuk membangun identitas diri maupun menjalin hubungan dengan teman-teman di sekitar kita, sehingga media sosial dipakai untuk berkembang dan bertumbuh ke arah yang lebih baik. Jadi tidak sah kalau kita menilai bahwa media sosial adalah tempat penyimpangan sosial yang paling besar atau penyebabnya. Jadi kesimpulan dari saya, media sosial bukanlah penyebab terjadinya penyimpangan sosial, namun faktor individulah yang menyebabkan penyimpangan sosial itu muncul sendiri di media sosial. Sekian dari saya, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sabrina Daniarta Wijaya dari SMK Farmasi Nasional Surakarta sebagai tim netral dalam debat kali ini dengan mosi sosial media adalah penyebab terjadinya penyimpangan sosial. Sebagai tim netral, menurut saya kita harus bersifat objektif dalam menilai suatu masalah tertentu. Dalam artian, kita tidak bisa menilai hanya dari sisi positif atau negatifnya saja. Akan tetapi, kita perlu memperhatikan masalah dari semua sudut pandang. Memang sudah tak jarang lagi kita mendengar berita tentang banyaknya kasus penyimpangan sosial yang terjadi di dalam aktivitas bersosial media. Contohnya seperti penyebaran hoaks, kasus bullying dan ujaran kebencian, bahkan sampai tindakan pelecehan seksual secara online yang tentunya sangat melanggar norma-norma masyarakat. Penyebab penyimpangan sosial akibat sosial media bisa datang dari mana saja. Kita hanya perlu memperhatikan semua faktornya. Salah satunya adalah pola pikir masing-masing individu dan juga tujuan atau keperluan seseorang tersebut menggunakan sosial media. Membahas topik, yang pertama saya setuju dengan pendapat yang dikemukakan oleh tim pro tentang banyaknya anak muda zaman sekarang yang kecanduan bermain sosial media hingga lupa dengan kondisi di sekitarnya. Dapat kita lihat di sekitar kita, memang benar banyak sekali anak muda atau remaja zaman sekarang, mereka banyak menghabiskan waktu mereka melalui aktivitas di sosial media daripada berinteraksi langsung dengan orang-orang di sekitar mereka. Ini memang dinilai kurang baik. Karena apa? Karena dapat menjadikan anak-anak muda zaman sekarang menjadi remaja yang kurang bersosialisasi. Namun saya yakin di balik itu semua pasti memiliki alasan yang kuat mengapa mereka melakukan hal tersebut. Bisa saja mereka sedang menyalurkan hobinya, atau bahkan mereka sedang mempelajari dunia sekitar yang tentunya itu sangat penting bagi remaja zaman sekarang. Seperti apa yang dikatakan oleh tim kontra. Kemudian menanggapi tentang banyaknya komentar jahat yang merujuk pada tindakan bullying yang saya kutip dari argumen tim pro. Kejadian ini juga sangat banyak kita temui di dalam aktivitas kita bersosial media. Dan ini adalah salah satu bentuk penyimpangan sosial. Bullying ini merupakan suatu tindakan yang sangat menyakitkan bagi korban. Mereka bisa saja mengalami gangguan mental atau bahkan sampai depresi hanya karena ketikan dan ujaran kebencian seseorang dari sosial media. Tetapi untuk mengatasi masalah tersebut, sudah banyak sekali tempat atau sarana sosial media yang sangat responsif dalam menanggapi kasus-kasus menyimpang yang terjadi di dalam sosial media, seperti apa yang dikatakan oleh tim pro. Mereka hanya perlu melaporkan terkait masalah apa yang mereka alami, kemudian pihak berwajib akan menindaklanjuti hal tersebut. Jadi sebenarnya sosial media sudah memiliki banyak sekali solusi untuk menangani masalah-masalah yang menyimpang seperti contoh-contoh di atas. Jadi dapat saya simpulkan bahwa semua ini kembali kepada masing-masing individu, bagaimana cara mereka memanfaatkan atau menggunakan sosial media ini dengan baik atau tidak. Sekian dari saya, terima kasih.